Yesus naik ke sorga, yang ketiga adalah Dia tidak meninggalkan kita piatu, tetapi Dia memberikan kepada kita roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan memberikan kita Roh Kudus, roh kebenaran yang selalu menghibur, menolong kita dalam suka dan duka. Dia selalu mengingatkan kita. Dan tanda orang yang menerima Roh Kudus adalah dia menjadi saksi, baik di Yudea, Yerusalem, sampai ke ujung bumi. Itu tandanya. Sama di Kisah Para Rasul, bagaimana orang yang kecurangan Roh Kudus, dia menjadi saksi. Ya, jadi kita harus menjadi saksi selagi kita masih hidup. Saksikan kebaikan Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari hari ini. Bagaimana makna kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama, supaya kita jangan gelisah. Yang kedua, supaya kita mengerti bahwa kewargaan kita itu ada di sorga. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Dia pergi ke sorga memberikan tempat yang terbaik, yang tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan. Bahkan di surga itu lantainya terbuat dari emas dan permata dindingnya. Luar biasa, saudara, ya. Itu janji Tuhan kepada kita. Dan bagaimana kita sekarang yang masih hidup, apa yang harus kita lakukan selama di bumi. Mari kita persiapkan hidup saudara-saudara yang kekasih untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 3 berkata, Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan tempat bagi kita, supaya di mana kita berada, Tuhan juga berada. Makanya kita harus persiapkan hidup kita. Bagaimana caranya kita mempersiapkan hidup kita? Yang pertama, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 berkata, Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan, ya. Kita harus mengejar kekudusan itu, berusaha damai dengan semua orang. Jangan kita buat masalah, tapi kita menjadi orang-orang yang selalu menjadi berkat buat orang lain. Itu yang pertama. Persiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita persiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Tuhan? Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana artinya kita harus selalu hidup, ya, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi gadis yang bijaksana yang selalu mempersiapkan diri kita. Pelita kita selalu menyala, ya. Kita mempersiapkan minyak kita. Bagaimana pelita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudara. Dan minyak berbicara tentang apa, saudara? Minyak berbicara tentang kita harus melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana, dia selalu mendirikan rumahnya di atas batu karang, di atas batu. Ketika badai datang, dia tidak hanyut, tapi dia tetap kuat. Tapi kalau dia bangun di atas pasir, dia hanya menjadi pendengar saja, tapi tidak menjadi pelaku firman. Tapi kalau dia menjadi pelaku firman, dia mendengar dan menjadi pelaku firman, dia sama dengan orang yang bijaksana. Minyak kita harus terus melakukan kebenaran firman Tuhan, ya, dimanapun kita berada. Bukan jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi menjadilah pelaku firman. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu melekat kepada Tuhan, ya, dan menjadi